Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sore yang agak gerimis ini di luar. Ya, ini kita akan bincang-bincang santai dengan. Welcome to our podcast again. Di sini ada Miss Iim. Mungkin saya santai dulu untuk pemalas dulu sama teman-teman. Selamat sore semuanya. Iya, belum terus. Saya bikin dulu, barangkali nanti mesti ada apa yang perlu di. Karena beberapa hari ini mesti kan lagi sibuk menulis ya. Iya. Itu menulis beberapa artikel tentang kapal pesiar. Ya itu motivasinya kan untuk teman-teman yang pengen ke kapal kan. Iya sih. Walaupun agak-agak apa ya, mau nulis apa ya, judulnya apa ya, isinya apa. At least akan mengetahui sebab di kapal ketika teori itu kita pelajari dulu kan gitu. Iya sih. Saya malah dapat tambahan banyak ilmu. Jangan-jangan mau ke kapal juga. Tidak mungkin boleh. Jadi Miss Im ini dengan anak-anak medis always guiding, jadi terutama untuk conversation ya. Iya. Yang mau belajar bahasa Inggris bisa. Tentunya Inggrisnya beda ya dengan umum ya untuk kapal. Iya sih. Lebih ke kayak gimana cara cepatnya Ya, ya jelas spesifik. Simpelnya. Jadi kita Inggrisnya medis itu untuk anak-anak kapal kita lebih ke lebih langsung ke jurusannya. Jadi misalkan kebuka ya kita drill untuk how to speak in English, tapi vocabnya ya di seputar pekerjaan, Iya. responsibilities, kemudian ini apa namanya describing tentang item, equipment dan sebagainya. Iya sih. Terutama kalau pas handling interview kan ya itu kan cuma ada Seputar itu. seputar itu. Kayak seperti housekeeping ya berarti kita Kalau seputar housekeeping ya housekeeping. lebih sederhana karena activitiesnya tidak sebanyak yang di Iya sih yang di kitchen. ya. Kalau di kitchen itu vocabnya tentang activitiesnya yang banyak karena di situ kan terbagi menjadi beberapa hal pekerjaan tanggung jawab, tapi seringkali kita split gini mas, jadi nanti kalau sama anak-anak itu kita concern ke breakfast, kemudian lunch, kemudian dinner, intinya itu. Nah nanti kalau pas posisi breakfast, what to do in the morning time, kemudian equipment apa yang akan dipakai, yang jelas mengerucut kepada produk yang akan disajikan di breakfast. Misalkan di breakfast, lunch, dinner itu kan Beda ya beda makanannya konsep. ya. Jadi kalau lunch, dinner itu mirip. Bedanya kalau lunch cenderung light atau lebih ringan. Kenapa? Lebih ringan karena tamu ataupun passenger itu kan dia ikut tour. Oh, tur kapal itu. Ya, jadi kapalnya ada dia kan tour darat. Oh, nanti biasanya mungkin makan di luar gitu Ya. ya. Jadi pihak manajemen nggak mungkin dong menyiapkan sekian banyak Makanan yang banyak. makanan. Tapi kalau dinner time, passenger mulai everybody's on board kan. Iya. Sama yang breakfastnya ya. Iya, breakfast masih kecenderungan masih kita open sitting. Jadi open sitting itu materi kita bahas kemarin. Open sitting itu passenger can come in the dining room, can sit at any table during meal hours. Jadi dia bebas datang kapan. Jadi Untuk jamnya jamnya selama breakfast hoursnya buka. Jadi tamu itu ada yang masih tidur kemungkinan. Ada dia 12 nanti nggak mau breakfast lah. kalau breakfast itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? We open from 7 o'clock. 7 ya. Ya, nah restorannya kan juga banyak jenis di kapal. Ada yang formal, ada yang prasmanan, yang lido namanya. Wah. Jadi kalau Enak ya? kalau prasmanan cenderung dia make line, antri, dia ngambil sendiri. Tapi kalau yang formal dining room itu lebih ke arah disajikan. Jadi kayak pesen dulu ya. Iya ya di menu itu. Nah itu ada di teori yang namanya service. Jadi service itu terbagi menjadi American service, Russian, French, kemudian ada buffet atau prasmanan. Kalau American ready on the plate service, jadi makanan siap saji di atas piring. Jadi dari dapur itu tinggal serah. Oh, oke.
Nah, kalau Lido atau restoran yang prasmanan, Iya. ya buffet itu. Ambil sendiri. Nah, pagi hari itu cenderung yang dibuka adalah di Lido. Akhirnya kalau tamu nanti back to ship kan jatah tour itu cuma 1 hari, daytime toh. Jadi in the daytime kenapa kapal nyandar? Itu karena dia posisinya tour. Jadi satu cruise, one cruise itu 7 day cruise ya, 7 days. 3 days, 3, 7, 11 seperti itu. Jadi misalkan ini ya, ini di Karibian gitu ya. Ini. Ini misalkan di daerah Karibian, Oh, iya. dia akan kapal itu jatahnya si penumpang hanya 7 hari Di kapal. di kapal. 7 hari itu akan masuk ke 7 kota ataupun negara yang berbeda. 7 hari aja. 7 hari. Jadi tamu nanti embark, naik, terus disembarknya di hari ke-7. Tamu ganti lagi seperti itu. Jadi selama 7 hari dia akan mendapatkan pelayanan di kapal rata-rata di posisi dinner time. Jadi malam itu cenderung kapal layar menuju ke Negara lainnya. negara Ya? lain atau kota lain yang masih satu negara. Misalkan di Australia itu 7 hari, ya udah nanti dia masuk ke Sydney, Melbourne, Brisbane atau mana lagi, nanti kembali lagi ke home port. Jadi ada teori home port, yang home port itu pelabuhan inti for disembarking and embarking. Jadi 7 hari itu bisa 7 tempat ya? 7 tempat Itu mereka bisa turun in the daytime. Gitu. Daytime. Jadi paket tur darat itu sudah jadi paket cruise-nya. Gitu. Ada juga at sea ya. At sea itu berarti tidak nyandar karena posisi jarak tempuh antara destinasi satu ke lain agak jauh. Jadi misalkan 7 hari ternyata nyandarnya hanya 6 kali. Yang satu at sea itu berarti di laut. di laut. Dan di laut itu dia nanti akan dapat entertainnya di kapal. Nah di kapal makanya ada entertain, ada art auctioneering, pameran lukisan, ada teater, ada cinema room, macam-macam. Ada kolam renang sekian banyak. Jadi dia memanjakan diri di dalam kapalnya ya. Nah, kru yang kita drill untuk anak-anak di sini kan for position food and beverage service, food product atau kulinari, kemudian housekeeping. Nah, sampai di kapal itu ada departemen art, seni, ada dancer, ada casino staff, ada shop staff, kan seperti mall ya. Iya. Ada yang jualan merchandise, ada macam-macam. Itu ibaratnya kayak kita di luar juga ya. Sama. Cuman bedanya itu adalah di kapal ya. Kapal. Dan orang Indonesia basically-nya di itu tadi pelayanan hotelnya, makanan dan minuman seperti itu. Ya. Dinner time balik lagi ke yang tadi konsep service tadi ya. Dinner time itu cenderung semua berada di kapal. Akhirnya tamu akan mendapatkan makanan full. Makanya dinner itu lebih elegan, lebih formal. Terus kemudian ada first sitting sama second sitting. Kalau tadi breakfast open, bebas siapa saja, tapi kalau yang fixed sitting, jadi lawannya open adalah fix. Nah, fixed sitting itu kapasitas dining room restoran hanya muat 2000, sedang kapalnya ada isi tamu 4000. Akan ada 2 kloter. Nah, kloter pertama kita sebut dengan first sitting, and then the second one is second sitting. Kayak giliran gitu. Giliran. Nah, jamnya biasanya jam 6:30 itu sampai jam 8:30. Second sittingnya adalah terakhir. Dan kayaknya saya pernah dengar juga dinner itu untuk orang luar negeri itu sangat-sangat kayak spesial ya. Spesial dan apa ya? Formal. Iya. Formal. Ibaratnya kayak emang timing buat ngobrol sama keluarganya. Betul. Dan Dinner itu selalu sakral menurut mereka. Makanya ada konsep candlelight dinner, ya kan? Dia membuat konsep lebih sinematik. ya, Makanya nanti kalau jam 4 sore
restoran di luar itu cenderung ada lampu itu dimmernya, jadi kita redupkan. Oke. Kayak di film-film ya. Kita redupkan, kemudian mulai musik klasiknya di setel. Itu. Karena untuk mengantarkan suasana dinner yang betul-betul elegan. Nah, yang boyot, yang kerja. Iya sih. Pertama, first sitting to the second sitting berarti kan rush hour ya. Iya. Karena nanti dia masih ada kloter kedua. Otomatis back of the restoran sebelum tamu masuk berarti kan what we have to do kan setting up the table ya. Iya. Ada cutlers yang harus di set up. Jaraknya berapa menit? Kalau satu waiter 36 kursi, berarti dia harus set up. Harus cepet ya. Kalau last sittingnya atau the second Sittingnya. sittingnya enak, kenapa? Habis ini nggak ada menjamu lagi kan, lebih rileks. Jadi second sitting itu terapinya lebih rileks. Tapi first sitting rush hour. Yang paling ya. Ya. Dan dia akan memakai service yang tadi kita sebut, ada American itu pokoknya siap saji. Tapi kalau si waiter akan masak di depan tamu, itu French service. Oh, ada juga yang kayak gitu. Ada. French service itu biasanya di step menu yang terakhir. Dessert. Kan konsep lunch dinner kan from the appetizer, soup, salad, main course, dessert. Banyak ya menu Ya. urutan makannya ya. Nah, dessert ini akan menjadi pertunjukan tersendiri. Konsepnya misalkan banana fritter atau banana flambe. Ya. Nah, Berarti mereka langsung praktek di depannya ya. si waiternya akan bawa troli, koridong namanya, koridong itu, terus kemudian ada mini stove. Nah, itu nanti dia untuk membuat flambe. Sangat menarik. Dan itu menjadi apa ya? Istilahnya kalau di kapal bahasanya alaga. Alaga. Alaga itu Philippine language. Jadi alaga itu sesuatu effort untuk mendapatkan perhatiannya si tamu agar ada kesan, and then mereka balik lagi. Oh, atau tips itu ya? Ya. Wah, lumayan ini. Tapi tes akan diberikan kapan? The last cruise. Last cruise itu berarti kalau 7 hari terakhir. Di terakhir. Nah, itu akan ada namanya gelang-gelang sepatu gelang. Karena orang Indonesia itu rata-rata kalau hari terakhir dia akan serentak suatu danau nyanyi. Dengan gelang-gelang itu sebagai instead of sayonara, instead of perpisahan. Oh, berarti gini ya bisa. Setiap misal yang menyajikan itu berarti namanya apa? Waiter. Ya, setiap waiter itu berarti udah kayak punya tamunya masing-masing ya. Dan itu fix loh. Oh, selama 7 hari ya yang dilayanin itu aja ya. Jadi akhirnya dinner time gantinya we have to reserve atau ngebooking ya, itu sudah ditentukan oleh pihak manajemen atau manajemen yang sifatnya ada mastic duty atau job tambahan. Dari sekian waiter yang ada 200 orang, itu nanti akan side job yang khusus mengatur tamu ini, kamar ini akan berada di meja ini. Itu yang ngatur si salon dan teman-teman salon istilahnya. Nah, tamu itu akan fix selama sekian hari di situ terus. Berarti ya manajemennya ya bagus ya. Bagus. Dan kalau dia selama satu cruise 7 hari tidak makan di restoran yang formal, di restoran yang lido, cenderung tidak ada hubungan yang spesial, jadi tamu itu suka lupa ngasih. Oh, itu paham maksudnya? Ya, kelemahannya ya, itu ya. Jadi kelemahannya itu, kalau kelebihannya selama 7 hari jadi we have to treat well. Ya. Nah, di situ kita harap-harapnya ya tipsnya itu ya. Dan tipsnya ini kalau dikolek ya udah gaji lewat. Wah. Gaji 1 bulan lewat itu? Ya, satu minggu kita dapat sekian. Itu hampir
gaji kita udah nggak pernah mikirin gitu, karena dari ngandalin tip aja sudah gede. Taruh kata 1 minggu kita dapat 500 sebulan, kalau 1 bulan kan udah 2.000 kalau dari rupiah 15 ya sampai berapa? 20 itu cuma dari tips ya? Ya. Cuman ya walaupun nggak tentu kan. Iya. Ya. Tapi gini, ada beberapa perusahaan itu dia mengandalkan tipping system. Jadi dia ngasih tip atau tidak, itu nanti si passenger sudah dicas selama per mil atau apa itu $2 sekian. Nah, kolektif tips yang dibikin oleh perusahaan itu di-share lagi ke jumlah kru yang bekerja, dan itu disebut dengan gratuity. Jadi gratuity itu pembagian dari hasil tipping system. Nah, gajinya standar itu rendah. Jadi misalkan 1 bulan, kalau dulu kan gaji pokok itu fix sekian, 500, tetapi tidak ada sistem tippingnya. Tipnya hanya sukarela. Kemudian ada perkembangan gaji fixnya itu rendah, tetapi perusahaan melakukan tipping system yang dibebankan kepada si akhirnya dibagi rata menjadi gratuity. Dihitung-hitung sama pendapatannya, akhirnya mendapatkan ya sekian. Basicnya sudah 1 bulan saya mendapat ini 2.000 plus sukarela yang memang dikasih dari jelas terus karena passengernya merasa spesial mendapatkan excellent service, perhatian, itu bonus. Jadi emang perusahaan tetap gimana caranya ya agar memberikan kesejahteraan lah ibaratnya ya bisa buat para krunya gitu. Tidak enaknya kalau kita belum bersinggungan dengan tamu. Misalkan item lain pas kontrak otomatis kita tidak mungkin dong langsung handle tamu. Ya, kita akan menjadi apa ya, sifatnya bottom line, posisi line paling bawah. Kita mungkin helper saja di belakang. Ya kan? Itu untuk semua posisi, mau housekeeping atau kalau housekeeping nanti kan the best posisinya kan ketika kita sudah handle tamu, handle kamar. Ya, tetapi kalau kita baru datang mungkin kita ditaruhnya di PA, public area. Public area berarti kita ngurusin koridor, manajemen office, kemudian swimming pool dan sebagainya lah, di mana tamu tidak ada urusan dengan kita kan. Dan itu nggak ada tamu ngasih tip, nggak ada, kita nggak melayani, ya kan? Nah, sama aja orang yang ada di dapur atau kita di galis steward, kitchen helper itu sama, bahwa dia ngurusin isah-isah piring lah, cuci piring. Dia mungkin kan berarti di belakangnya restoran. Dia hanya gaji buta. Dan gajinya mungkin berapa? 600, 700 relatif ya, beda perusahaan beda. Nah, adakah peluang kita bisa dapat extra money? Itu bisa juga. Contohnya gini, Miss Im menjadi waitress ya. Saya berada di posisi hanya menjadi tukang cuci di belakang dengan mesin yang luar biasa besar ya. Nah, first sitting to the second sitting kan kita rush hour, kita perlu cutleries yang bersih yang tadi dipakai, white glass, water goblet dan sebagainya, gelas-gelas yang untuk di setup itu. Kalau Miss Im itu hanya nungguin dicuci kan, padahal harus segera nyetup napkinnya dulu atau apa. Nah, mending berkolega atau ngasih uang lelah ke kita yang bagian cuci piring itu, udah satu cruise nanti tak kasih deh $20. Berarti saya take care kerjaan yang sifatnya itu tadi itu 20. Kalau saya pegang 1 waitress atau 5 waiter, berarti nanti saya 3 kali saja. Berarti saya mendapatkan uang ekstra itu justru dari teman-teman yang sudah posisinya bagus. Berarti ya ada kayak apa ya itu, kayak apa ya, take and give, apa sifat. Kalau di kapal kita sebut pacuran. Maksudnya sesama kru itu ada kayak saling kerjasamanya, saling bantunya juga ya. Karena nggak mungkin kok yang sudah posisi enak tidak bagi-bagi itu sangat nggak mungkin. Kecuali memang dia
dingin banget, terus Iya, prosedur apa-apa dikerjakan sendiri. Tapi rata-rata teman-teman nggak ya? Keep gitu Penting. ya. Nah, teman yang di housekeeping yang ngurusin kamar sama, itu kan posisinya sudah di room tandem ya, Iya. atau cabin steward bisa juga disebut itu. Nah, dia akan maintain kalau dulu 15, kalau nggak salah sekarang 35 kamar dengan satu asisten. Satu orang nge-handle 35 Ya. kamar. Dengan satu asisten ya. Berarti Oke. asisten ini akan menghandle 2 Kamar. cabin steward. Berarti asisten ini pas di posisi embarkasi, disembarkasi itu the big day, crowded, rush hour jadi satu. Karena apa? Di hari itu tamu harus take out, disembark. Jam 10 harus selesai. Jam 2 akan ada tamu baru masuk. Kira-kira antara jam 10 sampai jam 2 kita mampu enggak memberesin semua yang sifatnya Apalagi itu 35 kamar ya. dan harus set up, ganti seat, amenities di kamar mandi harus disusun, aduk, semuanya harus Oke. baru. We need helper ya. Kita butuh tambahan bantuan ya. Dan itulah muncul yang public area tadi, Oke, ngebantuin. bantu. Dan itu satu orang kita membantu satu episode untuk ngurus kamar mandinya Pak, itu $50 dulu itu loh ya, di era saya itu ya. Iya. Soalnya Dan itu dikerjakan paling 1 jam, 1,5 jam. Jet, jadi kita dapat 50 ya. terus supply es batu, Hmm. karena satu kamar kan harus ada ice bucket lengkap dengan esnya. Kita ambil es batunya di mana, ice cube-nya di mana, di station. Kayaknya jauh ya. Jauh, dan daripada repot ya udah supply aja deh. Nanti temen beres satu mungkin saya kasih 20, itu dari es kan. Maghrib ya, sambil menikmati hujan sore, nggak ada kopi. Ada di luar. Ada di luar, kita bikin kopi dulu. Dan misi ini dari sini jaraknya 10 minutes driving ya. Tergantung kecepatan sih. Kalau mengebut ya 10 menit. Saya sampai dulu mungkin. Ya, terima kasih untuk ilmunya, terus saya suka sekali kalau ngobrol tentang hal baik ini karena dapat ilmu banyak dan nanti juga bisa sharing-sharing ke teman-teman yang bersama ini tentang manusia. Nanti kita kapan-kapan temanya di bahasa Inggris. Oh, boleh. Ya, karena kita kan sudah merumuskan sebuah konsep Inggris dengan cepat, dengan medis, ada medis quantum, jadi situ gampang diterimanya dan gampang diaplikasikan. Terima kasih.